memegang handphone. Walaupun masih ada nurse-nya atau orang tuanya gitu ya. Tapi dia bisa mencet tuh, ngeklik itu udah umum gitu. Jadi bukan benda aneh buat mereka. Terus udah itu sudah terbiasa melihat handphone, sudah terbiasa melihat internet. Kalau nggak ada internet mereka mati katanya. Dan itu dan kalau dengar gitu ya dan cerita mereka, bahkan mereka bingung. Kalau nggak ada internet saya mesti ngapain ya? Itu sampai levelnya begitu. Nah, demikian juga pekerjaan. Pekerjaannya ini karena di Z gen ini generasinya sudah sangat berbeda, pekerjaannya pun juga beda. Bahkan mulai ada satu tren di mana mereka itu secara financial sudah freedom waktu mereka. Sebenarnya sekolah arsitektur tuh dari dulu tuh tujuannya apa sih? Ya kalau saya selalu bilang harus jadi arsitek. Ketika lulus dia nggak jadi arsitek, itu urusannya kedua. Kenapa? Karena ternyata setelah saya survei di berbagai negara dan ngobrol dengan berbagai teman-teman, lucu juga sih. Mereka semua yang pendidikan arsitektur selalu bilang, in average Dana, kalau satu sekolah kedokteran itu 80-98% itu menjadi dokter, kalau arsitek kebalik. Ya, justru dari 2% sampai 10% itu menjadi arsitek. Di Amerika dulu saya tidak mengerti, kok kenapa ya sekolah begitu kejamnya gitu ya, kok jadi arsitek cuma 2 sampai paling banyak 20% katanya. 20% itu pun juga berat. Biasanya itu cuma 10% jadi arsitek. Ternyata di Amerika itu ada kontrol terhadap profession. Jadi AIA di Amerika itu agak kejam sebenarnya dalam tanda kutip ya, walaupun mereka tidak vulgar bilang bahwa oh ini dikontrol. Mereka mengontrol dari mulai mahasiswa sampai output yang dikeluarkan. Jadi itu dikontrol. Makanya kenapa yang jadi arsitek dikit gitu loh. Bukan karena mereka tidak mau jadi mahasiswa itu tidak mau jadi arsitek. Mereka bilang selalu, Dana, kita ini arsitek, kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang yang berpikir secara arsitek juga. Nah, kita harus menciptakan yang manusia yang bisa berpikir secara arsitek tanpa dia harus jadi arsitek. Dan itu yang membuat satu negara maju, dia bilang. Kalau semuanya di bisnis, nggak akan bisa. Arsitek itu selalu hidup dengan planning, katanya. Makanya ada bagusnya sekolah arsitek nggak apa-apa. Sekolah arsitektur itu banyak nerima mahasiswa nggak apa-apa, katanya. Tapi output yang jadi arsitek memang harus sedikit. Kenapa? Karena memang selected. Yang lainnya harus bisa think like an architect. Itu yang buat ya teman-teman di AIA dan di RIBA itu bisa ngomong seperti itu. Waktu itu saya bingung kan, ini maksudnya apa ya? Tapi setelah saya pikir-pikir, benar juga ya. Bisnis kita kan nggak mungkin hidupnya di cuman satu hal gitu. Andai kata kalau semua orang bisa think like an architect, mungkin dunia ini akan ceritanya lain. Mungkin ya. Saya rasa itu Pak Yohanes paparan saya. Oke Pak, terima kasih banyak. Langsung kepala puyeng gitu kan. Waduh. Karena bukan hanya yang akan kita hadapi yang harus kita pelajari, makhluk seperti apa The Z ini, tapi juga ke diri kita sendiri kan. Kita harus memperbaiki sajian atau menu kita terhadap mereka. Ini yang mungkin perlu dipikirkan bersama dan menjadi menjadi kepedulian kita bersama. Oke, saya coba bacakan aja Pak, ada beberapa pertanyaan nanti bareng dengan Pak Denny. Ini Pak Denny juga akhirnya bertanya. Kebetulan ini saya mencoba duet supaya tidak bosan dengar suara saya saja. Ada Pak Denny juga yang akan membantu saya untuk membacakan pertanyaan dari beberapa teman-teman. Pertama dari Bu Yasri. Pak Dana, karakteristik Gen Z yang dinamis dan ingin merasakan experience pretend as arsitek, ada strategi learning proses yang bagaimana menurut pengalaman Bapak?
Waduh. Terus terang aja, kalau ditanya sudah ada provennya, terus terang aja generasi Z-nya aja baru mulai masuk ke universitas ini tahun-tahun sekarang. Jadi ini Iya. semua serba ngeraba-raba terus terangannya. Tapi saya ngelihatnya gini, ini kasus juga sih. Jadi saya ketemu teman-teman yang punya company gitu ya. Mereka tuh nanya ke saya, Dana, kok sekarang kayak ada tren baru ya? Kenapa ya? Saya sampai tiba-tiba bingung kan. Iya, sekarang kok company kami selalu banyak anak-anak yang lulusan SMA minta untuk bisa magang. Mereka bingung katanya. Kenapa ya? Emang SMA-nya minta magang? Terus udah itu jadi pertanyaan juga buat mereka. Yang lucunya katanya, sudah lulus katanya, lulus SMA. Jadi buat mereka, kok sudah lulus SMA terus magang dan kenapa mereka nggak nyari sekolah ya? Itu jadi menarik sih buat saya. Nah, experience ini memang kayaknya ada satu generasi Z ini mulai mereka build sendiri karena mereka baca. Jadi kayaknya memang kita mesti punya strategi bagaimana caranya agar kita bisa deliver bekerjanya arsitek dan bekerjanya arsitektur tentunya secara konstruksi, secara ilmu dan lain-lain itu harus di-deliver melalui Instagram dan lain-lain gitu. Dan sifatnya bukan hanya lecture, tapi mungkin jangan-jangan kita mulai mesti kalau yang melakukan praktek arsitektur mungkin ya ini sih ini aja just instantly gitu ya. Kita harus membuat sebuah contohnya ketika lagi nyekat itu kita harus videoin. Ketika kita lagi memikirkan mau membangun sebuah bangunan gitu ya, jangan kita mesti videoin. Merancang sebuah bangunan, rumah gitu ya, yang sederhana aja. Itu jangan kita harus videoin. Agar mereka itu bisa get it. Apa sih maknanya dan apa yang harus dipikirkan gitu loh. Mungkin seperti itu, mungkin ya. Dan dengan mereka melihat, mereka kemudian mencoba gitu loh. Semoga nyangkut gitu ya. Kalau secara ini, tapi bukan belajar hati-hati. Kita suka salah di paradigma terkunci ini karena mungkin generation gap. Karena kita masih selalu mempercayai bahwa ada kursus AutoCAD. Jadi kita seperti kayak ngasih kursus. Itu kalau menurut saya agak salah. Kenapa? Karena mempelajari software buat mereka itu bukan kayak apa ya, dia harus sekolah gitu loh. Tapi udah native-nya mereka. Mereka kalau pengen belajar, dia just buka web, mereka sudah bisa dapat itu dan sangat mudah kalau menurut saya. Oke. Menurut saya sih itu sih, Pak. Iya. Iya. Pak Denny, ini ada pertanyaan dari Pak Denny sendiri. Ngomonglah Pak Denny. Jadi kayak tadi kan juga sempat disinggung terkait dengan kantor arsitek itu yang gimana. Ya. Ini gimana Pak Denny bertanya, adakah saran untuk kantor-kantor arsitek ya yang untuk relevan dengan anak-anak Gen Z, ataukah sudah ada perubahan di beberapa kantor teman-teman yang lebih senior kita? Ya, nambahin dikit Pak Jo, boleh? Ya, silakan. Jadi generasi Z ini memang menarik banget untuk dibahas. Ini menurut saya ini generasinya Spotify, Pak. Jadi di Spotify itu kita bisa memilih gitu ya, kita mau dengerin apa sekarang, siapa yang kita pantas dengerin, dan orang-orang seperti apa yang sebenarnya bisa sesuai dengan apa yang kita yang sesuai dengan kita gitu. Nah, ini terjadi di dunia pendidikan. Banyak sekali mahasiswa saya sekarang curhat ke saya, Pak, saya nggak suka sama dosen itu, makanya saya nggak pernah belajar sama dia. Nah, tolong ajarin saya, Pak, karena Bapak bisa nyambung, ngomong sama saya, masih bisa relevan. Jadi, bahkan dosen di kampus aja dia bisa milih gitu, karena kebiasaannya milih lagu. Nah, seringkali di kantor gitu ya, ada beberapa proyek yang kadang-kadang kita nggak bisa milih assignment dari bos gitu ya, posisinya mungkin, oke, kamu ngerjain ini. Nah, seringkali, karena dia nganggap proyeknya nggak sesuai dengan dengan passion-nya dia, seringkali, saya nggak mau deh. Jadi kebiasaan memilih di generasi Z ini, rupanya memang kita perlu antisipasi nih sama-sama. Mungkin ini, saya nggak tahu deh teman-teman merasakan atau enggak gitu ya, tapi
kenyataan bahwa generasi memilih, bebas memilih sekarang ini ada dan terjadi di sekitar kita. Rasanya Pak Dana tadi udah memberikan paparan yang jelas. Menurut Pak Dana gimana, Pak? Gini, ini hal yang menarik. Jadi sebenarnya kita sekali lagi pendidikan sistem kurikulum di Indonesia, pendidikannya secara global itu kita tuh sangat-sangat telat 20 tahun. Which is buat saya mesti hati-hati gitu loh. Karena kalau kita pelajarin gitu ya, MIT, Yale, Cambridge gitu ya, bahkan sampai ke ETHZ gitu ya di Zurich, mereka itu sudah mulai menerapkan yang namanya mahasiswa itu membangun kurikulumnya dirinya sendiri. Jadi itu gila buat saya. Jadi judulnya aja masuk sekolah engineering, tapi di dalamnya bisa aja bio, engineering, mechanics. Sampai saya pertama kali waktu ke China, bukan pertama kali ke China, maksudnya ke Tungji University, saya lagi baca, karena saya udah hampir 5 tahun yang lalu lah, saya ke Tungji gitu ya, dan kebetulan ada kesempatan saya ada ketemu banyak dan nongkrong di sana gitu. Terus 5 tahun kemudian nih, baru tahun kemarin saya ke sana, saya sampai bingung. Ini kamu belajar apa ya? Kok lucu ya? Biomechanic engineering gitu. Terus udah itu, iya Pak, saya itu mempelajari tentang biologi yang akan digunakan untuk mekanika dan engineering terhadap robotik, misalnya contohnya gitu. Terus jadi kamu ngambil mata jurusannya apa? Jurusannya kalau di China itu engineering. Tapi kalau begitu ke Amerika, itu memang jadi cross disiplinnya gila gitu loh. Dan itu membuat efeknya terhadap cara berpikir mahasiswa sekarang gitu loh. Kebetulan di Indonesia untungnya aja masih karena agak terlambat, sekolahnya nggak sampai se-fleksibel itu. Mereka itu kalau diperhatikan, kita ini masih bersyukur karena kita jelas, oh jurusan arsitektur, terus apa gitu. Nah kalau kayak di Amerika, ke Houston ya, itu ada namanya jurusan Outer Space Architecture Engineering. Sampai saya bilang, itu belajar apa? Itu buat nanti kalau mereka sampai kita jadi pergi ke Mars. Sampai saya bilang, itu belajarnya gimana? Atau outer space. Jadi dia bisa aja bikin station satellite gitu ya untuk di inhabited, tapi di dalamnya itu ada arsitekturnya, ada engineeringnya, ada biochem-nya, ada macam-macam tuh. Jadi mereka tuh udah mikirnya sampai sudah seperti itu. Dan itu di jurusannya apa? Jurusan arsitektur. Teman kita gitu ya, sampai bingung. Kok kenapa ya jurusan pariwisata ada arsitektur? Itu di Cambridge. Bisa-bisanya ya pariwisata ada di arsitektur. Di Indonesia, dipertanyain anak itu. Kesian. Pulang dari sana ke Dikti, ini kok fakultas pariwisata, kok sekolahnya arsitektur? Nah, bingung kan? Saya ketawa-ketawa ya tuh waktu itu. Karena waktu itu juga banyak orang dari Dikti nanya gitu. Ini maksudnya apa ya? Kok kenapa begini ya di Universitas? Sampai saya bilang, ini gimana sih orang Dikti kok bisa dalam tanda kutip agak tidak terbuka gitu ya. Dan lebih gila lagi ketika ketemu Mas Menteri gitu ya directly, dan dia terang-terangan ngomong, Indonesia ini yang namanya pendidik kurikulum kenapa ya sangat rigid ya. Saya itu sampai bingung gitu. Dan buat Mas Menteri, kebingungannya dia itu adalah kenapa ya si anak itu dipaksa untuk belajar satu hal yang which is itu tidak akan applied di dalam pekerjaannya. Apalagi di kasusnya dia itu adalah soal entrepreneur gitu loh. Soal ilmu ekonomi. Itu ilmu ekonomi itu nggak akan bisa digunakan kecuali dia jadi saintis ekonom katanya. Kalau enggak ya nggak akan pernah dipakai gitu. Nah, di pekerjaan juga begitu. Kita mesti hati-hati gitu loh. Bener, kayak Spotify. Mereka memilih menaruh apa yang dia suka di custom sama dia. Mereka punya judul ceritanya, kemudian disusun, ya udah itu yang dia nikmatin gitu loh. Dan memang customization itu jadi penting. Dan menurut saya hal ini yang mesti disiapin sih. Itu aja sih menurut saya, Pak. Semoga bisa jawab. Ya, nggak apa-apa Pak.
kita tambah bingung juga tambah asik, Pak. Kan jadinya berpikir itu. Nyambung Pak dengan yang tadi, ini ada pertanyaan dari Pak Wiraguna. Kira-kira ke depan pendidikan arsitektur itu jadi multidimensi atau bahkan multidisiplin atau seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Pak Jo. Ya. Sebelum itu juga ada pertanyaan yang menarik yang mungkin ada kaitannya dengan apa yang tadi Pak Dana sampaikan, adalah pertanyaan dari Pak Pierre Ponggai, Ketua IAI Banten, yang juga mempertanyakan kira-kira konsep kurikulum merdeka yang digagas oleh Pak Menteri ini jadi sesuai dong dengan apa yang bisa jadi tadi Pak Dana sampaikan di generasi Z. Atau ada kristalisasi konseptual nggak dari wacana ini, atau gimana sih kelanjutannya obrolan dari Pak Menteri tadi? Itu mungkin nanti Pak Dana berikutnya bisa cerita tentang hal itu biar bisa nyambung gitu. Gitu benar, Pak Jo. Iya, jadi ada konteks kebijakan Kampus Merdeka, kemudian perkembangan pendidikan arsitektur dan pendidikan katakanlah yang tadi cukup didiskusikan yang sebelum ini kaitannya dengan profesi arsitek, gitu loh Pak. Kira-kira gimana Pak Dana? Kalau gini, kalau menurut saya profesi arsitek itu dalam tanda kutip ya, dia akan sebagai profesi, jelas gitu profesi arsitek. Dia akan terikat dengan etika, dia akan terikat dengan pertanggungjawaban ke publik, itu udah basicnya udah pasti. Kemudian dia juga harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah kehandalan bangunan dan lain-lain. Basically sebenarnya kan kalau profesi arsitek selain dia merancang itu kan sudah kelar. Dianggap semua orang pasti bisa yang sekolah arsitektur pasti bisa akan merancang arsitektur. Next-nya itu adalah bahwa mereka harus punya ethics, yang which is itu yang etik profesi yang harus selalu ditekankan. Kedua, bahwa mereka itu ketika sudah punya ethics, maka mereka harus belajar, bukan punya ethics duluan, tapi mereka juga harus belajar yang namanya bertanggungjawaban publik. Nah ini yang jadi menarik gitu loh. Indonesia itu masih kakinya dua, karena arsitek itu masih dianggap oke, kalau gua disuruh tanggung jawab segitu besarnya, ruwet juga ya gitu. Tapi di satu sisi, gua juga mau dong, kita harus punya ini independensi dan macam-macam. Itu satu sisi. Nah, jadi kalau ditanya arsitek harus multidimensi dan segala, sudah pasti itu bukan multidimensi lagi. Nggak tahu apa namanya gitu, mungkin lebih dari multi kali. Itu nasibnya jadi arsitek tuh kalau menurut saya. Tapi itu jadi uniknya kita punya profesi. Kenapa? Beberapa buku kalau pernah baca gitu banyak kritik keras gitu ya, banyak yang menganggap bahwa arsitek itu akan lenyap, profesi arsitek. Kenapa? Karena dianggap bisa digantikan sama robot dan apps. Apalagi waktu itu BIM muncul, wah itu yang pertanyaan yang paling seru tuh. Saya waktu itu sampai saya bilang kenapa ya mesti takut dengan BIM ya? Saya bilang nggak usah takut, BIM itu mesti dioperate kok dan harus ada arsiteknya. Dan kalau tidak nyadarin bahwa posisi arsitek itu di mana, maka dia itu ya akan lenyap. Nah, saya bilang nggak akan pernah bisa tergantikan namanya arsitek dari dulu sampai sekarang. Kalau saya sih percaya bahwa arsitek tidak mungkin digantikan dengan robot gitu loh. Yang digantikan sama robot apanya? Proses gambarnya. Saya percaya itu. Yang semuanya rutin itu pasti bisa digantiin dengan apps dan AI. Itu pasti dilakukan. Makanya jangan jadi yang biasa. Itu yang saya selalu bilang. Kalau begitu jadi yang reguler, ya akan hilang kita. Lenyap pasti. Ilmu arsitektur hilang, arsitek hilang, arsitekturnya pun menjadi yang rutin gitu loh. Dan makanya multidimensi dan multidisipliner sudah pasti itu selalu akan jadi muncul. Terkait dengan pertanyaan Pak Pierre dan tadi Pak Denny sebutin soal kurikulum merdeka. Cocok? Iya. Masalahnya di teknisnya ternyata balik lagi. Ini yang saya agak lucu gitu. Karena kenapa? Karena ternyata Indonesia masih, mohon maaf, ada beberapa, saya jahat juga ngomong ini nggak benar juga. Ya terbuka aja lah. Bahwa ada beberapa kita punya punggawa pendidik gitu ya.
itu masih ternyata sangat-sangat percaya bahwa sistem master itu masih penting. Maksudnya um, uh, yang sistem rigid dan lain-lain itu buat mereka nggak, kita mesti balik ke yang dulu. Nah, kalau kita baca peraturan Dikbud yang nomor 3 tahun 2020 itu kelihatan gitu bahwa mereka itu takut merubah undang-undang yang which is undang-undang pendidikan itu yang terlalu rigid buat saya, dan itu mengunci banyak hal sehingga akhirnya universitas itu kesian gitu loh. Dia mau mendevelop dia punya sistem aja harus melalui birokrasi yang gitu panjang, which is spiritnya Mas Menteri itu mau dipotong gitu loh. Dan dia selalu bilang ada yang namanya mafia di dalam pendidikan kita gitu loh. Mafia dalam tanda kutip ya. Bukan mafia, kalau mafia maklar itu yang lain-lain. Ini mafia dalam tanda kutip adalah orang-orang yang maunya Indonesia begitu aja, jangan kemana-mana gitu. Dia selalu curiga itu. Which is buat saya ya itulah mungkin culture kita yang agak berat, mesti dirubahnya. Gitu. Itu aja sih, Pak Pierre. Pak Yo. Ini sedikit, mumpung belum tertimpa pertanyaan-pertanyaan lain, dari Bu Titin tentang sejarah, mata kuliah sejarah dan teori. Nah, kira-kira masih fit nggak dengan generasi Z? Nah, atau posisinya di mana di dalam sebuah perancangan kayak gitu? Saya terus terang waktu di Indonesia saya capek dengan sejarah karena zamannya saya ya. Karena zaman saya kan ada P4 lah apa gitu ya yang semuanya berulang-ulang dan terus-menerus cerita tentang sejarah, dan which is sejarahnya itu dalam tanda kutip ini yang menurut saya harus dicamkan di kesejarahan Indonesia dan kesejarahan arsitektur Indonesia. Bahwa kalau kita tuh di sejarah Indonesia itu sebenarnya dalam tanda kutip bentuknya doktrin. Which is, waktu saya ke Amerika, saya kaget dengan yang namanya, wow, this is very good. Kenapa? Karena di situ ada satu hal yang membuat saya terenyuh. Gitu. Which is, waktu itu juga saya pergi ke Tungci, terus ya sempat ke Tungci gitu, ternyata mereka masih kayak Indonesia. Sejarah itu masih agak diikat. Tapi di Amerika, wah, ditanyanya bukan soal sejarahnya, itu yang lucu tuh. Waktu itu saya kebetulan ngambil mata kuliah tentang postmodern. Jadi postmodern dan modernism. Itu mereka lucu. Jadi modernism buat mereka bukan doktrinnya. Dianggap kita sudah oke. Tapi ini juga terkait lagi dengan pendidikan dasar SD, SMP, SMA-nya mereka ya. Jadi waktu itu ada satu hal yang menarik bahwa mereka itu sejarah itu buat mereka itu dipertanyakan dan dikritik melalui sisi yang di luar dari sejarahnya. Itu yang lucu sih. Jadi mereka itu mempertanyakan misalnya gini, modern. Kenapa ya modern itu muncul? Apa kaitannya dengan fluktuasi minyak? Bingung saya. Ini baru tahu tuh, karena selama di Indonesia nggak pernah dipelajari. Dan itu ternyata cara belajar sejarah dan teori di sana itu adalah selalu dengan kritik. Jadi mereka itu tidak pernah mempelajari sejarah dan kritik dengan by the book. Booknya dibilang, kan udah ada. You tinggal belajar itu buku. Buka, ngertiin itu buku, kritiklah. Menurut kamu itu apaan? Makhluk jelek, makhluk bagus, makhluk indah, punya wawasan baru, apa yang kamu mau ini? Apa freedom thinking-nya beda? Itu yang membuat saya waktu itu jadi, wah, belajar sejarah lucu ya ternyata. Bukan doktrinasi ternyata. Bukan tahunnya yang mesti dihafalin, bukan tokohnya yang mesti dihafalin. Tapi, oh, di situ kan ada Charles Moore. Menurut kamu apa hubungannya Charles Moore dengan Rafael Moneo? Kenapa dia berseteru? Menurut kamu visionnya apa ya? Dan itu kaitannya sama Universitas Yale apa ya? Mampus nggak loh? Saya bilang, hah? Emang ada kaitannya? Udah nggak ketahuan tuh kalau udah kayak gitu. Dan itu dosennya memang gila sih. Karena mereka harus belajar. Jadi sejarah itu harus dipelajari secara yaitu multidimensi dan multidisiplin. Yang lucu itu,
kasus minyak sama modernisme. Apa ya? Itu yang saya bilang, wah berarti kita harus belajar ekonomi sedikit gitu ya. Belajar ekonomi tentang sejarahnya kasus perminyakannya Amerika dengan apa yang muncul di modernisme pada di Amerika itu. Jadi kita harus ngelihat dengan cara seperti itu. Dan itu yang di Indonesia gagal. Itu satu. Kedua, sejarah itu bisa juga dipelajarin. Ini yang saya belajar dari China. Waktu itu kaget saya. Kenapa ya anak S1 baru pertama kali bikin kolom nama ionik segede gaban? Benar-benar 1:1 digambar sama dia. Sampai itu yang namanya Plaza itu digambar pakai cat air ionik. Terus setelah jadi, dosennya cerita, ngobrol. Terus udah itu si mahasiswa suruh kritik. Sekali lagi, kritik itu jadi bahan penting. Nah, yang susah adalah bagaimana mengajak si mahasiswa itu untuk interest. Itu yang susah. Dan karena bedanya di Indonesia dengan yang lain, kalau saya perhatiin, termasuk yang saya nonton di CNA itu, bahwa si anak-anak itu sudah menyadari kenapa saya mau ngambil A. Itu yang beda. Dan saya berharap generasi Z ini sudah menyadari itu sih. Kalau zaman kita baby boomer, generasi X, bahkan milenial, mungkin mau masuk universitas, saya bingung, mesti ngambil apa ya, mata kuliahnya apa ya, mereka nggak tahu. Tapi generasi Z ini mesti hati-hati. Karena SD, SMP, SMA-nya, kalau di SMA tertentu ya, itu sudah mulai diajak untuk membuat karir planning. Itu yang gila. Dan itu yang mesti hati-hati, kalau menurut saya. Dan itu yang bisa membuat kita punya education, bisa jadi positif, tapi bisa juga ditinggalin arsitektur education. Kenapa? Karena kalau SMA-nya ngomonginnya ke financial terus, mereka mungkin jadi jalannya ke arah lain tuh. Dan itu makanya kenapa ada baiknya SMA, SD, SMP itu harus dirangkul juga sama universitas. Agar kita sama-sama membangun yang namanya pendidikan arsitektur secara overall, bukan cuma di universitas, kalau menurut saya ya. Oke, Pak. Itu sih, Pak Jo. Makin menarik. Nah, ini ada pertanyaan, sebaiknya si penanya sendiri yang bilang ya. Mas Roni. Mas Roni, masih ada? Ya, silakan Mas Roni. Ya, saya bukan bertanya ini. Saya memperkeruh tapi supaya jelas, Pak. Ya, Pak Dana, saya kira mungkin pandangan saya ini kesempatan kita dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan ini kita mendapatkan sekilas bukan mimpi tapi apa ya itu istilahnya, kilatan pengalaman gitu, bahwa apa yang ada di pandangan mata anak-anak saya yang sekarang masuk SD, SMP itu saya bisa melihat gitu loh. Ngapain sih mereka kok pakai headset terus pegang tab sambil ngajain nonton film dan lain sebagainya. Itu kan awal-awal dulu saya nggak bisa paham gitu. Kamu nggak sopan gitu caranya gitu. Hal-hal kayak gitu ya, itu kan headset banget kan gitu. Terus dosen jangan salah loh, beberapa Gen Y milenial itu juga mungkin 50%-nya juga punya kayak gitu. Yeah. Jadi kadang-kadang kalau mereka ikut rapat jurusan gitu ya, tangannya kemana, matanya kemana gitu kan, buat beberapa kita tuh nggak sopan gitu kan. Ya. Tapi begitu rapat selesai, ini Pak udah selesai. Loh, apaan ini? Kok kita yang lain, oke, nanti kita targetnya besok, ini udah selesai gitu. Jadi, wah, ya. Jadi saya sekarang lumayan memahami begitu, dan rasanya mudah-mudahan para tadi Pak Dana menggunakan kata mafia gitu, saya menggunakan kata paguyuban lah ya. Paguyuban ini bisa segera insyaf gitu. Oh ternyata peluangnya arsitektur, pendidikan arsitektur, arsitek di new normal atau kenormalan baru itu mau tidak mau itu tadi, berpikir bukan sebagai arsitek saja, tapi juga bagaimana kolaboratif antar generasi. Kali gitu ya, mungkin Pak Dana ya. Iya. Ya, jadi kalau saya perhatiin gitu ya, itu hal yang lumrah kalau